Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Fibriawati, seorang pengelola laboratorium di SMA Negeri 1 Cangkringan. Video yang akan Anda lihat ini menggambarkan sebuah optimalisasi laboratorium sekolah melalui tertib administrasi, pembuatan diatom, database inventaris laboratorium berbasis Google Drive, dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP laboratorium di SMA Negeri 1 Cangkringan. SMA Negeri 1 Cangkringan merupakan instansi di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Negeri 1 Cangkringan adalah sekolah adiwiyata mandiri, sekolah berbasis budaya, dan sekolah ramah anak. Secara geografis, sekolah ini berada di Jalan Merapi Golf, Bedoyo, Bukit Sari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Guna menunjang proses pembelajaran, SMA Negeri 1 Cangkringan memiliki beberapa fasilitas laboratorium, di antaranya laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Laboratorium merupakan suatu wadah untuk membuktikan teori-teori ilmiah yang diperoleh selama pembelajaran. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan laboratorium sehari-hari. Administrasi laboratorium merupakan salah satu perangkat dari pengelolaan laboratorium yang merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan, terutama mengenai penggunaan peralatan yang ada sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Maka, kegiatan administrasi ini perlu disiapkan dan dilaksanakan secara berkala dengan baik dan teratur. Keadaan alat dan bahan laboratorium yang selalu cepat berubah atau berpindah, maka semua itu memerlukan penanganan yang serius. Apalagi ditinjau dari harga peralatan dan bahan kimia yang tergolong cukup mahal, jika pengelolaannya tidak tepat, maka alat dan bahan laboratorium ini akan terbuang dengan sia-sia. Sebuah database inventaris laboratorium menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui ketersediaan alat dan bahan laboratorium terkait jumlah dan kondisinya. Hal ini tentunya dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan anggaran terkait alat dan bahan yang dibutuhkan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, kemudahan akses database inventaris laboratorium diperlukan agar pihak-pihak terkait diantaranya guru pengampu dan penyusun program anggaran dan pelaporan dapat mengetahui ketersediaan alat dan bahan laboratorium kapanpun dan dimanapun berada. Pengelolaan laboratorium yang sudah berjalan dengan baik tentunya harus terus dijaga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu prosedur yang jelas tentang pengelolaan laboratorium yang sistematis dan terstruktur yang diketahui oleh semua pihak yang menggunakan laboratorium. Lalu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat pengelolaan laboratorium yang tertib administrasi, bagaimana membuat suatu database inventaris laboratorium yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun, dan bagaimana membuat suatu prosedur baku tentang pengelolaan laboratorium. Sebagai aksi untuk menjawab tantangan yang ada, dilakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai optimalisasi pengelolaan laboratorium. Kegiatan tersebut terdiri dari 1. Tertib administrasi, 2. Pembuatan diatom atau database inventaris laboratorium berbasis Google Drive, dan ketiga, pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Kegiatan yang pertama yaitu tertib administrasi. Tertib administrasi adalah kelengkapan dan kerapian dokumen administratif seperti buku catatan atau logbook, sehingga kegiatan yang berlangsung di laboratorium tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Alat dan bahan yang masuk ke laboratorium terlebih dahulu dilakukan pengecekan yang meliputi jumlah, spesifikasi, MFD dan ED sesuai dengan pemesanan. Setelah itu, membuat kartu stok bahan. Kartu stok kemudian digantung pada bahan untuk selanjutnya disimpan pada lemari penyimpanan. Penyimpanan alat laboratorium didasarkan pada jenis bahan pembuat alat seperti kayu, kaca, besi, dan alat elektronik. Alat dengan ukuran dan berat diletakkan pada posisi bawah, alat berbahan gelas berada di tengah, dan alat elektronik di posisi paling atas. Penyimpanan bahan laboratorium didasarkan pada potensi bahaya masing-masing bahan yang tertera pada kemasan. Jika tidak tercantum, bisa mencari material safety datasheet atau MSDS bahan kimia tersebut.
Bahan laboratorium disimpan sesuai kelompok potensi bahayanya di dalam satu lingkup. Misalnya, kelompok iritasi, korosif, mudah teroksidasi, beracun, karsinogenik, dan mudah terbakar. Peminjaman alat laboratorium didokumentasikan pada buku catatan penggunaan alat. Buku catatan penggunaan alat ini dibuat untuk memudahkan ketelusuran penggunaan alat dan kondisi alat setelah digunakan. Sedangkan untuk pemakaian bahan laboratorium didokumentasikan pada kartu stok yang ditempel pada masing-masing botol bahan kimia dan juga buku catatan pemakaian bahan. Kartu stok dan buku catatan pemakaian bahan ini dibuat untuk memudahkan ketelusuran penggunaan bahan dan memantau jumlah stok bahan yang tersedia. Tertib administrasi selanjutnya adalah buku catatan pembuatan larutan dan label penandaan larutan. Setiap pembuatan larutan harus dicatat dan dilakukan penandaan pada wadah atau botol larutan sebagai upaya untuk menjaga ketelusuran pembuatan larutan dan kejelasan identitas larutan yang dapat meminimalisir kesalahan pengambilan larutan dan kebenaran cara pembuatan larutan. Setiap kegiatan praktikum dilakukan, guru pengampu diharapkan menulis buku harian praktikum untuk mendokumentasikan kegiatan praktikum yang sedang berlangsung. Alat dan bahan yang rusak dicatat pada buku catatan alat dan bahan yang rusak. Selanjutnya, alat dan bahan yang rusak diajukan untuk penghapusan ke BPKA, dan jika SK penghapusan sudah keluar, maka alat bahan yang dihapus didokumentasikan pada buku penghapusan alat yang berisi nomor SK, nama alat bahan, jumlah, tahun perolehan, merek, dan kode barang. Kegiatan optimalisasi pengelolaan laboratorium yang kedua adalah pembuatan diatom. Diatom ada akronim dari database inventaris laboratorium yang berisi daftar inventaris alat dan bahan di laboratorium IPA di SMA Negeri 1 Cangkringan. Diatom berupa file Excel yang diunggah pada Google Drive yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan data inventaris alat dan bahan laboratorium. Setelah alat dan bahan disimpan pada lemari penyimpanan, maka data diinput pada file Excel Diatom yang meliputi kode alat bahan, nama, merek, ukuran, bahan, tanggal pembelian, kondisi, lokasi penyimpanan, dan jumlah. Setelah update data selesai, maka file Diatom diunggah di Google Drive dan dapat diakses pada alamat bit.ly/diatom. Setiap alat bahan yang baru dimasuk ke laboratorium, maka harus dilakukan update data Diatom. Kemudian laporan daftar inventaris laboratorium dibuat secara berkala setiap 3 bulan dan disahkan oleh kepala sekolah. Kegiatan optimalisasi pengelolaan laboratorium yang terakhir adalah pembuatan SOP. Standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP Laboratorium SMA Negeri 1 Cangkringan disahkan oleh kepala sekolah dan dilaksanakan oleh masing-masing personel yang ada dalam tiap-tiap SOP. SOP laboratorium yang dibuat terdiri dari 1. Peminjaman alat laboratorium, 2. Pemakaian bahan laboratorium, 3. Penggunaan kartu stok bahan laboratorium, 4. Pengelolaan alat dan bahan laboratorium, 5. Penyimpanan alat dan bahan laboratorium, 6. Penggunaan alat timbang, 7. Pembuatan larutan dan atau penandaan larutan, 8. Pelaksanaan praktikum di laboratorium, 9. Pengadaan alat dan bahan laboratorium. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah pengelolaan laboratorium menjadi lebih optimal dengan dilakukan tertib administrasi, pembuatan diatom, dan pembuatan SOP. Pihak terkait seperti peserta didik, guru pengampu, maupun penyusun program anggaran dan pelaporan secara khusus dan warga sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan secara umum merasakan manfaat atas optimalisasi pengelolaan laboratorium demi mensukseskan belajar. Keberhasilan aksi ini tentunya karena dukungan dari semua pihak yang terlibat dan keberlanjutan aksi ini dilakukan dengan kepatuhan semua pihak terhadap SOP laboratorium yang telah dibuat. Diatom yang dibuat oleh Mbak Neneng itu sudah sangat membantu dalam pelajaran kimia. Pembuatan diatom yang dilakukan oleh Mbak Neneng sangat bermanfaat bagi saya sebagai perencana untuk menganggarkan kebutuhan alat dan bahan laboratorium ke depannya.
Demikian video tentang optimalisasi pengelolaan laboratorium sekolah melalui tertib administrasi, pembuatan diatom database inventaris laboratorium berbasis Google Drive, dan penyusunan standar operasional prosedur SOP laboratorium di SMA Negeri 1 Cangkringan. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang menontonnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.